Baiklah, perkenalkan nama saya Fonia dengan NIM 223010503009. Di sini saya akan mempresentasikan tugas responsi pemrograman web dan mobile, yaitu tentang scraping data. Di sini saya mengambil data dari sebuah website bernama Goodreads Novel. Kemudian kita bisa langsung masuk saja. Nah, tampilan halamannya seperti ini. Di sini sudah tertera beberapa buku. Untuk scrapernya sendiri itu kita tinggal klik kanan, kemudian kita ke bagian inspect. Karena saya sudah mendownload extension scrapernya, maka di sini sudah ada web scraper. Untuk nama scrapernya sendiri di sini adalah Goodreads Scrap. Di sini ada scroll down, atau untuk scroll ke bawah itu scroll down. Kemudian untuk pagination sendiri itu di sini untuk tiap halamannya dia akan menampilkan sekitar 100 opsi buku. Kemudian ketika sudah 100 maka dia akan seperti ini, akan di next ke halaman berikutnya dan seterusnya. Dia seperti ini. Nah, elemen previewnya, dia tanda merah ini adalah untuk scrollnya. Close. Kemudian untuk pagination itu dia akan tanda seperti ini, dia adalah bagian halaman atau page-nya. Seperti yang saya bilang tadi, setiap 100 tampilan dia akan membawa kita ke halaman berikutnya. Untuk novel sendiri itu tampilannya adalah judul, seperti ini judul, kemudian penulis itu, lalu skor. Kita bisa langsung saja data previewnya. Di sini datanya sekitar berjumlah 500 data. Jadi prosesnya agak sedikit lama. Kemudian setelah data preview tadi sudah dilakukan, maka kita tinggal salin atau copy, kemudian kita tempelkan pada Excel, maka hasilnya akan seperti ini. Prosesnya sedikit memakan waktu dan laptop saya tadi sedikit lag, jadi prosesnya tidak bisa ditampilkan, tapi ini data yang sudah saya buat sebelumnya. Hasilnya seperti ini pada Excel, jadi datanya 500 lebih. Untuk datanya sendiri itu bisa kita save as, misalnya kita taruh di desktop, kemudian kita bisa simpan dengan format CSV, kemudian kita save. Tapi karena saya sudah mempunyai datanya, jadi nama datanya adalah data novel. Kemudian kita bisa ke localhost, kita import data tadi, misalnya data desktop ini. Di sini kita bisa ketikkan 1, jadi dia akan otomatis membaca data dari ini, dari bumi ini dan seterusnya. Karena jika kita tidak mengetikkan 1, maka dia isi kolomnya nanti akan berisi judul, penulis, dan skor, bukan ini dan ini. Oke.
dan bisa kita impor. Karena saya sudah punya, jadi bisa kita lihat di sini. Dan ini yang tadi yang sudah kita masukkan, maka dia akan seperti ini. Bisa diperhatikan judulnya persis seperti yang akan kita inputkan tadi, maka impornya berhasil. Untuk codingan CRUD-nya sendiri adalah seperti ini. Di bagian ini adalah untuk update. Jadi di websitenya nanti itu kita bisa mengupdate data. Ini digunakan untuk memperbarui baris dalam tabel novel di database berdasarkan judul. Jadi pengupdatean ini operasinya adalah berdasarkan judul. Jika query berhasil, maka sebuah alert dari JavaScript akan ditampilkan berupa data novel telah diubah. Kemudian untuk bagian insert ini digunakan untuk menambah baris baru ke tabel novel di database. Jika query-nya berhasil, maka akan muncul data novel telah ditambah. Kemudian pada bagian delete ini digunakan untuk menghapus baris dalam tabel novel berdasarkan judul. Jadi operasi ini akan beroperasi dengan mengeksekusi judul. Maka query yang berhasil dieksekusi akan muncul data novel telah dihapus. Untuk bagian ini sendiri adalah untuk HTML dan formulirnya, di mana ini berisi 3 input teks untuk memasukkan judul, penulis, dan skor. Kemudian ada tombol untuk submit dengan mengirim data name atau insert. Kemudian untuk tabel novel, itu menampilkan data dari tabel novel dalam bentuk tabel HTML. Setiap baris tabel memiliki formulir yang berisi data novel dan tombol update serta delete untuk memperbarui atau menghapus data. Kemudian ini adalah bagian PHP yang menampilkan data dari database. Jadi data yang kita dapatkan tadi itu dipanggil melalui operasi ini, maka dia akan membaca semua data yang terdapat pada database, yaitu database novel tadi, kemudian akan dimasukkan ke dalam website PHP. Untuk websitenya sendiri itu bisa kita lihat sini. Jadi ini adalah website dari scraping data yang saya lakukan tadi. Di sini ada kolom judul novel, penulis novel, skor novel, dan aksi. Kita scrolling ke bawah. Ini adalah sejumlah data yang berjumlah 500 tadi. Karena data yang sangat banyak, jadi loading halamannya itu sedikit terganggu, tapi tidak terlalu mempengaruhi website yang sudah dibuat. Untuk operasi CRUD-nya sendiri itu bisa kita lakukan. Misalnya di sini kita masukkan judul ruang waktu. Ini adalah insert data yang akan secara otomatis masuk ke dalam database yang sudah ada. Untuk penulisnya sendiri kita tuliskan di sini namanya Terelie. Kemudian untuk skornya misalnya 7,22. Nah, bisa kita insert. Nah, maka hasilnya tadi akan berupa data novel ruang waktu telah ditambah.
dia akan menampilkan insert data tadi berdasarkan judul novel yang kita masukkan. Kemudian data yang paling baru itu terdapat di paling bawah. Nah, untuk data yang kita masukkan tadi itu sudah ada, yaitu ruang waktu. Untuk update-nya sendiri kita bisa langsung update pada tabelnya. Misalnya kita update tadi berdasarkan judul. Sini kita ubah lagi judulnya dengan judul misalnya angin. Kemudian kita bisa update, maka data novel ruang waktu telah diubah itu menjadi angin. Mari kita cek apakah dia sudah berubah. Kita scroll lagi ke bawah. Nah, hasilnya sudah berubah menjadi judul angin dengan nama penulis tadi adalah Terelie dan skornya 7,22. Untuk delete, kita bisa langsung tekan tombol delete ini, maka dia akan terhapus. Delete. Nah, data novel angin telah dihapus. Sekian presentasi yang dapat saya jelaskan. Jika ada kekurangan atau kesalahan dalam penjelasan saya minta maaf dan terima kasih kepada kakak asisten praktikum yang telah memberikan tugas ini dan telah mempercayakan kami. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih.